Sahabat Zahiro, saya dari kelas A dari mata kuliah Tour and Guide. Jadi di sini hari ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik wisatawan. Nah, karakteristik wisatawan itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan geografis, yang kedua psikografis, dan yang ketiga sosiodemografis. Nah, apa sih geografis itu? Nah, geografis itu membagi wisatawan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Misal dia tinggal di hutan, atau dia tinggal di kota, atau tinggal di desa, atau di wilayah pantai. Dan yang kedua adalah psikografis. Nah, psikografis itu yang kemudian membagi wisatawan dalam kelompok kelas sosial, lifestyle, seperti habit, hobinya, culture, dan religion. Dan yang terakhir adalah sosiodemografis, yang kemudian membagi wisatawan berdasarkan pertama jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat kegiatan, dia bekerja atau tidak, yang selanjutnya adalah pendapatan, lalu status perkawinan, dan juga tipe keluarga. Nah, dari ketiga subbab tersebut, nanti kita akan mengetahui destinasi yang akan dituju ataupun atraksi kepada wisatawan, lalu moda transportasi yang akan digunakan tadi, entah kita akan menggunakan bis atau kereta atau pesawat atau mobil. Terus yang selanjutnya akomodasi, terus lama waktu perjalanannya, lalu jarak yang ditempuh, waktu melakukan perjalanan, terus teman perjalanan, dan pengorganisasian perjalanan. Biasanya anak-anak lebih cenderung suka melakukan perjalanan yang menyenangkan, seperti ke kebun binatang ataupun ke waterboom. Sedangkan kalau remaja atau dewasa itu mungkin lebih fleksibel. Namun kalau orang tua itu biasanya lebih memilih tempat-tempat yang sepi atau tempat yang menyejukkan, seperti wisata religi, ke para wali, lalu ke pantai. Dan orang tua itu nggak mungkin mau, kebanyakan mereka itu tidak akan mau melakukan perjalanan yang berat seperti mendaki gunung atau yang ekstrim seperti bungee jumping, skydiving, seperti itu. Biasanya mereka itu cenderung menghindari yang seperti itu karena akan beresiko kepada kesehatan mereka. Teori Cohen pada tahun 1972, beliau membagi jenis wisatawan menurut sifatnya. Beliau membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama organized mass tourist atau wisatawan massal kelompok. Nah, biasanya mereka itu hanya mengunjungi daerah yang sudah terkenal. Yang kedua, berpergian secara berkelompok atau rombongan. Dan yang ketiga, fasilitas harus lengkap. Yang kedua, explore atau penjelajah. Biasanya mereka itu tidak akan mengunjungi tempat yang sama itu 2 kali. Nah, mereka mengatur perjalanannya sendiri, interaksi dengan masyarakat lokal yang tinggi, tidak hanya mengunjungi daerah yang terkenal saja. Yang keempat, tidak tergantung pada fasilitas lengkap dan mewah. Yang ketiga adalah individual mass tourist atau wisatawan massal individu yang biasanya mengunjungi daerah yang relatif terkenal. Dan yang terakhir adalah drifter atau petualangan. Mereka cenderung mengunjungi wilayah yang baru, bahkan di daerah terpencil, dan berpergian dalam jumlah yang kecil. Kita melakukan perjalanan, hendaknya kita memakai seragam terlebih dahulu, serta kita juga memakai name tag. Gunanya apa sih? Agar pengunjung yang kita bawa bisa mengenali kita dan menjadi lebih dekat dengan kita. Misalnya, ada sekelompok orang yang ingin melakukan perjalanan. Nah, dari segi geografis, mereka tinggal di kota. Maka saya sebagai tour guide, saya akan mengajak mereka untuk pergi ke desa atau tempat-tempat yang masih alami, yang masih hijau, seperti gunung
ataupun laut. Karena di kota mereka itu tidak akan mendapatkan atmosfer yang alami, yang segar, yang segi psikografi yang kemudian membagi pengunjung menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan lifestyle, kelas sosial, dan karakteristik personal seperti hobi, religion, culture, atau gaya hidup mereka. Nah, para pengunjung ini termasuk ke dalam kelas sosial menengah ke atas, dan lifestyle mereka itu cenderung seperti pada umumnya, jadi tidak terlalu menghabiskan uang seperti itu. Lalu personal karakteristik hobinya mereka itu kebanyakan adalah menggambar atau fotografi. Jadi mungkin saya akan mengarahkan mereka ke tempat yang hijau, yang pemandangannya bagus dan juga asik buat mereka. Nah, dari segi sosiodemografis, wisatawan yang akan saya bawa ini berjumlah 10 orang. Mereka berjenis kelamin perempuan semuanya. Lalu umur mereka itu sekitar 20 tahunan dan tingkat pendidikannya adalah masih mahasiswi. Kegiatan mereka hanya pergi ke kampus, nongkrong bareng teman-teman. Lalu mereka semuanya mahasiswa dan belum mempunyai pendapatan sendiri, jadi mereka masih bergantung pada orang tua. Nah, lalu status perkawinan mereka semua masih belum menikah. Dari pembagian 3 karakteristik wisatawan tersebut, maka saya akan menentukan destinasi yang akan mereka tuju, yaitu pilihan pertama ada Gunung Bromo, karena di sana wisata alamnya itu masih bagus dan juga ada unsur kebudayaannya. Lalu yang kedua ada wisata kebudayaan kekinian, yaitu Museum Angkut, karena berdasarkan hobi mereka yang suka menggambar dan juga fotografi, maka saya akan mengajak mereka ke sana. Dan juga destinasi ketiga yang akan saya tuju yaitu pantainya adalah Pantai Bajulmati yang ada di Malang Selatan. Selanjutnya adalah moda transportasi yang akan digunakan, yaitu mobil atau bus ataupun kendaraan pribadi. Lalu lama perjalanannya sekitar 3 hari, dan akomodasi yang akan digunakan yaitu villa ataupun hotel. Jarak yang ditempuh antar kota, waktu melakukan perjalanan 1 hingga 3 jam. Berdasarkan teman perjalanan, jadi 10 orang tadi akan saya gabungkan menjadi satu kelompok besar dengan mereka yang usianya tidak terpaut terlalu jauh, agar mereka bisa menjadi teman dan juga menjadikan perjalanan semakin nyaman dan semakin menyenangkan. Yang terakhir adalah pengorganisasian perjalanan, yaitu yang pertama menyusun rencana kegiatan, yang kedua menyusun anggaran yang akan dikeluarkan, yang ketiga adalah bertanggung jawab atas perjalanan, yang keempat mengumpulkan informasi mengenai daerah wisata yang akan dituju, yang kelima merekam semua kritik dan saran agar perusahaan travel bisa lebih maju, dan yang terakhir adalah melaporkan semua kegiatan kepada atasan. Baiklah, itu semua yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.